Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Rusiana Tabagona dari kelas 11 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 11, bab 8 tentang berpikir dan berkarya ilmiah. Karya ilmiah merupakan salah satu karangan atau tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam bidang tertentu. Syarat utama dalam karya ilmiah yaitu dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta keilmiahan. Menurut website Ruang Guru, karya tulis ilmiah atau biasa juga disebut karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah juga biasa disebut sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh akademis perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Bentuk tulisan ini tentunya juga memiliki tujuan dan manfaat. Terdapat hal yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya lain atau karya fiksi, yaitu karya ilmiah ditulis berdasarkan isi yang sistematis atau struktur dan bahasa yang baku. Berdasarkan pengertiannya, karya ilmiah memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ditulis secara sistematis. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis, sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, tulisan didukung oleh data yang objektif, yaitu dapat diuji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, objektif, yakni ditulis sesuai dengan fakta dan data yang ada. Yang kelima, argumentasi, berdasarkan teori yang benar dan relevan. Dan yang keenam, mengaitkan argumentasi empiris dengan teoritis. Menulis gagasan pada karya ilmiah dan bentuk teks informasi nasional dapat ditulis dengan yang pertama, menetapkan, membatasi topik, dan menentukan judul karya ilmiah. Yang kedua, menyusun kerangka karangan berdasarkan topik. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan ilmiah. Dan pada bagian ini, secara umum berdasarkan konvensi yang berlaku, sebuah kerangka ilmiah terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Yang pertama, ada bagian pendahuluan. Pada bagian ini berisi latar belakang yang mana memaparkan pentingnya masalah tersebut dibicarakan atau dibahas. Yang kedua, ada rumusan masalah, yang mana berisi sejumlah kalimat pertanyaan yang akan dibahas berdasarkan kajian pustaka. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan syarat. Simpulan ditulis didasarkan pada bagian pembahasan masalah. Secara lengkapnya, menurut buku paket Bahasa Indonesia kelas 11, sistematika atau struktur yang terdapat dalam karya ilmiah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian lengkap pendahuluan, yang mana terdapat judul, nama pembimbing, dan kedudukan pembimbing. Yang kedua, ada pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, kata pengantar, abstrak, dan data lampiran. Yang kedua, ada bagian isi. Pada bagian ini terdapat bab 1, yang mana terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua, terdapat landasan teoritis. Dan pada bab ketiga, metode penelitian, yaitu terdapat jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian. Dan yang kelima, prosedur penelitian. Dan ada bab 4, yang mana terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab 5, kesimpulan dan saran. Menurut website Ruang Guru, terdapat kaidah kebahasaan karya ilmiah. Karya ilmiah memerlukan penggunaan bahasa yang jelas, akurat, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Berikut terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam membuat karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal. Karya ilmiah ditandai dengan pemilihan kata yang bersifat impersonal.
Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif dalam menyusun karya ilmiah, yang mana kita harus menghindari penggunaan kata atau frasa yang berulang tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif, yang mana adalah bahasa yang memiliki arti dan makna yang sebenarnya. Dan yang kelima, hindari menggunakan opini pribadi. Karya ilmiah sebaiknya tidak mencantumkan pendapat atau sentimen pribadi dari penulis. Bentuk karya ilmiah. Karya tulis ilmiah secara umum memiliki beberapa bentuk, tergantung tujuan dan sasaran pembacanya. Ada 3 bentuk karya ilmiah, di antaranya adalah karya ilmiah populer, semi populer, dan formal. Sekian penjelasan mengenai materi tentang berpikir dan berkarya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih.